Hai Dir, balik lagi sama Mama Ulan Tarot. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong. Iya, tentunya pastinya ya. Oke, di sini Mama dapat energinya kenceng banget untuk kalian yang sampai di video YouTube Mama ini ya. Ini adalah pesan dari roh penjaga kalian ya. Dimanapun kalian saat ini berada atau saat ini lagi ngapain dan dengan siapa, ini pesannya dari roh penjagamu. Seperti biasa, di sini Mama ada dua file. Ini ada file 1, ini ada file 2. Tarik napas perlahan dan keluarkan perlahan. Pilih sesuai intuisi kalian ya. Mana atau file mana yang terpanggil untuk kalian pilih. Bisa file 1, bisa file 2, atau bahkan kedua file ini energi kalian nyatu di sini ya. Kayak gitu. Ya udah, kita langsung lanjut aja ya ke file 1. Hai Dir, ini kalian yang memilih file 1. Nih. Apa sih pesannya dari roh penjaga kalian di sini? Mama merinding banget ya karena energinya kencang banget. Tapi sebelum itu Mama mau berdoa dulu ya. Pesan apa sih dari roh penjaga kamu? Karena belakangan ini tuh kuping Mama tuh berdenging terus gitu, dan kayak ada yang mau disampaikan dari beliau-beliau ini. Oke. Ini agak berisik ya dikit karena Mama bikinnya pertengahan malam sih, cuma biasanya mungkin ada yang mau mengikut. Kalau ada berisik-berisik dikit, Mama mohon maaf ya. Oke, ini double decknya. Pesan dari roh penjaga kalian ya. Oke, file 1 di sini Mama lihat untuk kamu, untuk file 1 ini adalah konfirmasi atau jawaban dari doa-doamu. Karena beberapa minggu atau belakangan ini tuh kamu sering mempertanyakan gitu. Apa sih yang harus aku lakuin dengan ini? Aku tuh harus jalannya kemana gitu ya. Ini khusus kamu untuk file 1 yang saat ini lagi awakening, proses awakening atau kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritualmu menjadi kayak pencerahan jiwa, pencarian jati diri, tentang siapa aku sebenarnya, apa tujuanku dilahirkan, dan apa maksud dari semua perjalanan hidupku ini. Kayak gitu yang Mama lihat untuk file 1 ini adalah konfirmasi dari semesta, dari roh penjagamu. Tentang kayak, ikutin aja alurnya, karena ini adalah proses transformasi dirimu. Transformasi yang begitu besar-besaran, transformasi yang begitu luar biasa. Dan di sini Mama lihat kamu selalu didampingi beliau-beliau ini, dari roh penjagamu ini selalu bersamamu untuk menuju titik nih. Kamu selalu didampingi untuk menuju titik pencerahan. Konfirmasinya adalah kamu cukup ikuti alurnya saja, tidak perlu bingung. Itu kami berikan lewat pemikiran-pemikiranmu, atau tiba-tiba kamu kepikiran apa, nah itu adalah konfirmasinya. Kayak gitu, kamu cukup memperbaiki diri aja, cukup memplanning apa yang akan kamu kerjakan hari ini, dan apa yang akan kamu lakukan hari ini, kayak gitu ya. Dan ada beberapa bisikan-bisikan, tapi kamu nggak perlu terlalu larut gitu, atau kamu bingung gitu. Kadang ada beberapa entitas-entitas gaib yang juga masuk, tapi kamu gini, biasanya pesan dari roh penjagamu ini, pesannya itu lembut banget dan tidak memaksa ya. Tidak memaksakan kamu harus melakukan itu, tapi itu pesannya lembut banget, lembut selembut-lembutnya. Pesannya itu adalah hati yang paling dalam gitu, perasaan yang terdalammu itu ya. Tapi di sini kamu diminta untuk kayak lebih dekatkan diri sama semesta, atau bisa dibilang kamu suruh
lebih fokus terhadap agamu saat ini, terhadap apapun yang kamu percayai, kamu dekatkan diri sama Tuhan, karena dengan begitu kamu akan lebih terkoneksi dengan kami. Di sini kamu diminta untuk kayak perfect timing, cuma untuk memperbaiki diri aja. Tidak perlu khawatir, tidak perlu mencemaskan apapun itu, karena konfirmasi di sini kami yang akan menuntun. Kamu cukup memperbaiki dirimu aja. Kekuatan spiritualmu dan proses awakening ini akan berjalan dan keluar dengan sendirinya, dengan murni gitu dari dalam dirimu. Kamu tidak perlu memusingkan ataupun membingungkan mau kemana, mau cari guru spiritual dan lain-lain, itu tidak perlu ya, karena guru spiritual dirimu ini, guru sejati itu ada di dalam dirimu sendiri. Jadi kamu tidak perlu bingung mencari kesana kesini. Di sini diminta kamu cukup fokus pada dirimu sendiri, karena sejatinya guru sejati ataupun yang kamu cari selama ini ada di dalam dirimu. Semesta itu ya di dalam dirimu ini gitu loh. Jadi kamu tidak perlu memusingkan ataupun membingungkan sesuatu hal dan mencemaskan sesuatu yang begitu berlebihan, dan sesuatu itu sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah pemikiran-pemikiranmu yang harus kamu bereskan sendiri. Karena yang bersifat dari dalam itu semuanya alami. Kamu tidak perlu mencari kesana kesini, itu cukup menggalinya saja, karena itu kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, ketika kamu udah siap dan mampu, itu pasti keluar secara alami. Karena ini kamu bukan berguru, kamu bukan mencari, tapi ini memang turunan yang dikasih dari leluhurmu. Jadi roh penjagamu cuma berpesan, kamu cukup memperbaiki diri dan terima saja, karena itu akan keluar dengan sendirinya, dengan alami. Dan sebentar lagi kamu akan dipertemukan dengan keluarga jiwamu, entah siapapun ini. Tapi biasanya kalian akan dipertemukan secara udah ada jalannya gitu loh. Itu adalah kayak tiba-tiba kamu terkoneksi dengan orang ini, tiba-tiba kamu kayak pengen banget bercerita atau bagaimana gitu dengan orang tersebut gitu. Ini adalah salah satu keluarga jiwamu, salah satu seseorang yang akan membantu proses awakeningmu. Tetapi orang tersebut hanya membantu proses awakening. Selanjutnya itu kamu harus menggali sendiri potensinya. Orang tersebut hanya menuntunmu menuju yang seharusnya. Tapi kekuatan sebenarnya itu ada di dalam dirimu sendiri. Seperti itu ya. Dan di sini aku lihat roh penjagamu berpesan, hindari konflik terhadap orang terdekat atau siapapun itu. Jadi kayak sesuatu yang menguras energimu itu hindari. Lebih terfokus sama dirimu sendiri, tujuanmu, dan kamu mau kemana. Kayak gitu. Lebih harus bisa memahami apa maumu, larinya kemana. Tapi gini, dalam proses awakening ini pasti ada kontroversi ya, ada pro dan kontra. Tapi kamu tidak perlu memusingkan hal itu, pasti ada aja gitu seseorang yang nganggap kamu itu mengada-ngada, itu tuh masa iya sih kamu kayak gitu gini-gini. Kamu tidak perlu memusingkan itu, kamu cukup fokus pada apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu cukup fokus terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mendengarkan omongan-omongan atau bulian-bulian atau bahkan orang suka mengejas kamu seperti ini. It's okay, no problem. Gak perlu kamu pusingkan dan gak perlu kamu kayak memikirkan itu dan akhirnya menyedot energimu dan kayak kamu capek, kamu pusing sendiri, kamu cemas gitu. Jadi itu gak perlu banget ya. Cukup kamu mengerti dan memahami apa tujuanmu, apa yang ingin kamu lakukan, targetmu apa, lakukan itu. Dan ingat, sesuatu hal itu tidak perlu kamu cari di luar dirimu. Semuanya itu udah semesta siapkan ada di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu berguru atau tidak perlu mencari sesuatu hal yang gak ada gitu. Kuncinya ada di dalam dirimu sendiri. Memang dalam proses awakening ini ada beberapa yang udah ngerasa lelah banget, capek. Karena nggak kunjung selesai ujiannya bertubi-tubi. Karena kamu belum selaras dengan semesta. Itu jawabannya.
Kenapa ujianmu itu belum berhenti sampai saat ini dan ngebuat kamu tuh jenuh, capek karena kamu belum selaras gitu. Ini bisa jadi kayak kamu kurang mendekatkan diri sama Tuhanmu. Kamu kurang memahami apa maumu, dirimu. Kamu masih suka memaksakan diri untuk bertemu atau berkumpul atau melakukan sesuatu hal yang dirimu itu tidak inginkan. Tapi tetap kamu jalani di dalam situ, kayak gitu. Memang belakangan ini aku lihat untuk file 1 ini, untuk kalian yang sampai di file 1 ini, ujiannya itu nggak berhenti-berhenti, dan bahkan itu kalian itu sampai kayak, capek kali loh hidup ini gitu. Tapi tenang saja, kami selalu mendukung dan membantumu. Jadi kamu hanya perlu menikmati prosesnya saja, fokus terhadap dirimu sendiri, maka kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu. Kami sudah mengkonfirmasinya, jadi kamu cukup fokus sama dirimu sendiri, tidak perlu fokus di luar dirimu. Jangan mencari sesuatu hal yang tidak perlu kamu cari, dan jangan melakukan sesuatu hal yang bodoh. Cukup ada semuanya dalam dirimu. Kamu akan mendapatkan cahaya ini, cahaya ilahi yang ada di dalam dirimu, jika kamu sudah selaras dengan semesta, jika kamu sudah selaras dengan dirimu sendiri. Gitu. Kamu untuk file 1 ini sering banget menyakiti dirimu sendiri, kamu jarang banget berterima kasih pada dirimu sendiri, bahkan sudah kamu forsir dirimu ini untuk bekerja seharian, melakukan aktivitas yang berlebihan, kurangnya istirahat, makanan yang tidak teratur, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kamu menzalimi dirimu sendiri. Kamu tidak pernah berterima kasih pada dirimu sendiri. Semua, apapun itu, yang kamu lakukan, itu berkat dirimu sendiri. Jadi jangan lupa bersyukur dan berterima kasih pada dirimu sendiri. Oke, ini aja pesannya untuk file 1. Semoga bermanfaat ya. Tapi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena itu sangat berarti untuk Mama. Oke, kita lanjut ke file 2 ya. Halo, file 2. Ini untuk kamu yang memilih file 2 ya. Oke, Mama akan lanjutkan pesannya. Pesan dari roh penjaga kalian untuk yang memilih file 2. Ini sama, energinya juga kencang banget. Bahkan lebih kencang daripada file 1 yang Mama lihat ya. Untuk kamu yang file 1 ketarik ke file 2 juga bisa. Aku lihat ada beberapa dari kalian yang masuk ketarik di file 2 ini. Oke, sebelumnya Mama doa dulu. Oke, ini, wah, confirm langsung, terkonfirm. Wow, keren ini file 2. Wah, kalian anak indigo dan anak kristal shell ternyata. Oke, maaf ya berisik ya, karena biasa kan rumah Mama di pinggir jalan, jadi agak berisik ya. Mohon maaf ya. Ini double decknya. Oke, untuk file 2, untuk kalian yang memilih file 2, ini adalah konfirmasi dari roh penjaga kalian. Apa konfirmasinya? Konfirmasinya adalah tentang kalian harus melepaskan kemelekatan duniawi, seperti itu. Di sini, untuk file 2, kalian ini adalah seorang empat, anak indigo, dan anak kristal shell. Di sini Mama lihat kamu ini orangnya intuitif banget. Pemaaf, penyayang, gak tegaan, serta gampang banget terenyuh. Terenyuh ini kalau melihat film atau sesuatu yang sedih atau yang apa, kalian tuh sering banget menangis gitu. Yang Mama lihat ya di file 2 ini. Kalian bisa melakukan healing dengan musik, konfirmasinya dari roh penjaga kalian. Jika energi kalian sedang down atau energi kalian sedang low, kalian bisa banget mendengarkan musik karena itu bisa menaikkan vibrasi kalian gitu. Untuk file 2 ini, konfirmasi dari pertanyaanmu ini adalah
dari roh penjagamu tentang finansial yang mama lihat. Sebentar lagi apa yang kamu mau, yang kamu inginkan, itu bakal terrealisasi di tahun ini dan tercapai sesuai target apa yang sudah kamu lakukan. Itu bisa jadi tentang gini, kamu menginginkan rumah di tahun ini, membeli sesuatu barang, mobil, ataupun barang apapun itu, konfirmasinya yes, tahun ini kamu bisa dapatkan itu semua. Atau mama lihat juga untuk file 2 kamu bakal berpindah tempat. Mama rasa pindah tempat tinggal, pekerjaan baru, atau kebiasaan-kebiasaan lama diganti dengan aktivitas-aktivitas baru yang lebih positif gitu ya. Mama lihat juga kamu ini untuk file 2 jangan sering banget makan makanan yang berlemak atau berminyak karena di sini mengganggu kesehatan kamu. Kamu diminta untuk lebih vegetarian, untuk lebih menjaga berat badan kamu agar ideal untuk di file 2 ini. Dan ada beberapa dari kamu yang udah mulai rutin berolahraga, itu lanjutkan ya. Tapi kamu ini rentan banget sakit dan sering banget kecapean karena kondisi tubuhmu ini yang tidak terlalu baik, tidak sekuat orang pada umumnya ya untuk file 2 ini. Memang apalagi dalam kondisi yang saat ini, jadi kalian diminta banget untuk menjaga kesehatan. Jangan terlalu kelelahan. Dan jaga pola istirahat kalian, serta banyakin minum air putih. Tapi jangan lupa untuk meminum vitamin dan makan banyak sayur-sayuran. Karena itu ngebantu banget untuk kestabilan atau keselarasan tubuhmu ya. Untuk file 2, cobalah untuk grounding. Kalian jarang banget grounding dengan alam, berjalan kaki lah, menggunakan alas kaki. Dan kalau pagi itu biasakan kamu ini kayak lari pagi, jalan santai, jogging gitu agar terkena sinar matahari gitu. Karena di sini untuk file 2 itu rentang banget sakit. Dan mama lihat ini adalah konfirmasi kalau kamu ini dijaga oleh malaikat Rafael. Malaikat Rafael ini deket banget sama kamu. Deket banget. Tanpa perlu kamu minta, beliau ini selalu ada di sampingmu. Roh penjagamu ini. Beliau ini sangat memprotek dirimu dari hal-hal negatif. Ada beberapa kalian yang berbenturan energinya dengan entitas lain gitu. Dan malaikat Rafael ini memprotek itu agar kamu tidak terbawa atau terkena dampak dari entitas-entitas ini. Ada beberapa yang mengirimkan kamu sesuatu seperti kayak ini tapi bukan lebih tepatnya ke kamu dibikin kayak kurang fokus, dibikin kayak biar kamu ini kerjaannya itu tidak terselesaikan, kamu dibikin kayak biar malas-malesan, mager gitu. Ini adalah orang terdekat kamu dulu. Orang ini nggak pengen kamu maju, orang ini nggak pengen kamu sukses, karena dia tidak mau melihat kamu bahagia. Yang mama lihat itu ya, untuk di file 2. Dan bahkan dia ini ngajak teman-temannya untuk ngebenci kamu. Bisa jadi ini teman satu kerjaan, atau teman main, tongkrongan, atau ya pokoknya temen lah ini. Dia nggak pengen kamu sukses. Apalagi nih kalau ngeliat kamu enak dikit, posting apa, dia muak kali liatnya. Mama lihat untuk file 2 ini. Jadi berhati-hatilah. Jangan sering-sering mengumbar tentang dirimu, apalagi kebahagiaanmu atau apa. Karena belum tentu orang lain itu suka kayak gitu ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mama tahu banget untuk kamu yang di file 2 ini orangnya ceplas-ceplos dan masa bodoh. Oke, itu memang bagus. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar semua yang kamu pengen itu cepat realisasi dan tidak diganggu oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak jelas, ini lebih baik kamu kurangin dulu deh posting-posting di sosial media tentang dirimu gitu, tentang kebahagiaanmu.
Tapi nanti kalau kamu udah dapet semua apa yang kamu mau, boleh oke lah mau posting gitu. Karena itu bisa membantu untuk memotivasi orang-orang agar kayak, oh ternyata dia bisa ya, oh ternyata dia keren ya gitu. Jadi kayak biar kamu membantu orang-orang agar termotivasi, agar dia lebih giat lagi seperti kamu gitu. Tapi untuk saat ini mama rasa roh penjagamu ngomong jangan terlalu membuka diri, atau lebih baik kayak tutup aja dulu deh gitu. Apa yang kamu pengen, apa yang kamu realisasi, apa yang kamu cita-citakan kayak dikit dulu deh gitu. Nanti kalau udah jalan, udah dapet semua baru lu buka. Biar gitu katanya. Agar prosesmu ini tidak dihalangi oleh siapapun itu. Ya memang benar, kami memprotek gitu. Kamu, apa yang sudah menjadi hakmu itu pasti akan menjadi hakmu dan tidak mungkin tertukar. Itu memang benar, tapi lebih bagus katanya gini. Agar ini cepat nih, tidak terhambat apapun. Jadi kamu kayak diminta untuk kayak keep dulu aja. Nanti kalau udah dapat semua baru kok buka, oke lah, rapopoh katanya gitu. Dan di sini mama lihat kamu ini kayak ada malaikat Mikael juga yang nemenin kamu. Dia ini sayang banget sama kamu. Tapi kamu nih bandel banget katanya. Kamu susah banget diatur. Untuk ibadah aja kamu ini kayak males-malesan banget gitu. Mintanya banyak, tapi ibadahnya kurang katanya. Kata beliau gitu. Kamu kalau mau minta apapun itu, deket dulu sama Tuhanmu, sayangi dulu, baru Tuhanmu bakal sayang sama kamu dan kasih semua, katanya gitu. Oke. Di sini mama lihat untuk yang file 2, kamu diminta untuk melakukan passionmu atau hobi. Kamu ini file 2 bisa ada yang jadi penyembuh, ada yang baca tarot juga ada, mama lihat. Dan kayak lakukan hobimu ini sebagai mata pencarianmu. Konfirmasinya untuk file 2 ya. Karena ini yang akan membantumu menuju uang yang besar, menuju sesuatu hal yang benar-benar bakalan menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa dari semesta gitu. Karena mama lihat untuk file 2 ini konfirmasinya kerjaan kamu itu dalam hal spiritual, kalau nggak supranatural. Itu konfirmasinya. Jalani sesuai hobimu, atau apapun itu kamu hobimu, apa arsitek, ataupun kamu hobi ngelukis, atau kamu nulis, atau kamu seniman dan lain-lain, atau kamu mau jadi baca tarot, atau apa itu, karena konfirmasinya tentang itu. Ikutin sesuai hobi dan passionmu, karena itu yang akan menuju kemakmuran kamu secara finansial. Ada beberapa dari kalian yang kurang betah kerja di tempat lain atau gimana-gimana gitu, karena memang ini adalah kayak, itu sebenarnya bukan fashionmu. Cari fashion yang hobimu ini di mana, fashionmu itu di mana, itu yang akan membawa kamu ke keberlimpahan yang luar biasa. Jangan memaksakan diri untuk berada di lingkungan atau suatu tempat yang membuatmu nggak nyaman, tapi kamu paksain. Itu jatuhnya stuck lo gitu-gitu terus katanya. Nggak akan maju kamu. Tapi ikutin sesuai fashionmu, sesuai hobimu. Karena sejatinya kalau hatimu senang, pikiranmu rileks, rezekimu bagus. Tapi kalau hatimu kemerongsong, pikiranmu ngebulet sono sini, puyeng gitu, itu rezekimu juga bakalan kayak stuck, nggak bakalan maju. Wes gitu-gitu aja katanya gitu. Jadi di sini mulailah mengerti dan pahami apa sih maunya dirimu, pengennya kemana, hobimu apa, fashionmu apa, lakukan itu saat ini juga setelah kamu ngelihat video ini. Karena tahun ini adalah tahun pembalasan. Jadi lakukan terbaik, yang paling baik di antara yang kamu punya, lakukan yang terbaik di antara yang paling baik. Itu ya pesannya ya. Dan mama lihat untuk PL2 ini kamu sudah paham dan mengerti apa tujuan dan kemauanmu. Itu kamu udah paham betul. Jadi kayak mulailah fokus pada dirimu sendiri, mulailah fokus untuk memperbaiki diri dan jalani semuanya, ikuti alurnya. Dan lagi-lagi roh penjagamu ini kayak ngomong gini,
udah saatnya kok kamu ini tahu siapa dirimu sebenarnya, udah saatnya orang lain tahu siapa dirimu sebenarnya dan siapa kamu, maka kamu jangan pernah takut ataupun ragu akan hal ini. Jadi mulailah untuk menerima semuanya dan mulai kayak melakukan hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang negatif, dan jauhi circle atau lingkungan yang kurang baik dan kurang membangun untuk dirimu. Seperti ini pesannya untuk file 2, semoga bermanfaat ya. Dan jika ada salah kata atau banyak kekurangannya, Mama minta maaf. Dan kalian jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe karena itu sangat bermanfaat untuk Mama ya. Dan salam damai, namaste, bye-bye.